Pernah gak sih kamu tuh ketemu sama orang yang pingin banget kamu tuh ketemu gitu kan ya, atau kamu pingin seseorang ya kamu jumpa gitu, kamu udah afirmasikan nih supaya ketemu 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 gitu kan ya, dan bahkan udah itu ya cerita yang pertama. Terus yang kedua ya, pengen ketemu tapi ragu-ragu gitu, soalnya udah pernah yang namanya trauma ya, udah pernah yang namanya terluka karena dia, bahkan ada yang aduh nggak deh kalau bisa jangan ketemu gitu kan ya. Tapi semakin di blacklist teman-teman ya, semakin potensinya itu kita track untuk kedatangannya dia itu semakin besar gitu, karena selalu memikirkan terus gitu kan ya. Bukannya di blacklist gitu kan, jadi blackpink dong ya. Nah, bukan tanpa kebetulan teman-teman ya, ada yang sudah merencanakan atau bahkan secara sengaja atau nggak sengaja buat ketemu sama kamu. Nah, siapa sih sosok ini teman-teman ya? Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan baca. Orang yang tiba-tiba bakalan menghampiri kamu, siapa sih ya? Kita lihat yuk. General reading teman-teman, ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Right? Sama seperti biasanya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian boleh pilih satu dari 3 cerita tersebut ya. Tidak perlu memikirkan apa-apa, cukup pilih aja apakah angka 1 atau apakah angka 2 atau apakah angka 3. Oke ya. Dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman ya, dan juga ada link ya di description. Kalian boleh lihat itu untuk menuju ke channel yang lainnya ya. Jadi ada 3 channel teman-teman, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yang paling baru, paling grace banget ya, dan masih butuh dukungannya kalian teman-teman ya untuk channel yang ketiga ya, Sound Therapy. Dan kalian boleh banget ya namanya kepoin, boleh banget ya namanya ngedengerin setiap hari konsisten ya, itu akan baik banget ya untuk perbaikan kualitas hidup kita ya. Oke, kepoin deh ya, dengerin musiknya keren ya, keren. Soalnya aku bikin sendiri dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan ya, seperti itu. Oke teman-teman, yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. First story, cerita yang pertama buat kalian yang memilih cerita pertama, kita lihat ya. Siapa sih dia? Ciri-cirinya ya, kita lihat. It's a beautiful day. Oke, kalau dilihat di sini teman-teman ya, potensi-potensinya ini siapa ya? Bisa jadi sionya zodiaknya Sagittarius, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Aquarius ya. Sionya sio tikus, sio kambing ya, dan juga sio macan ya, antara 6 itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat orangnya tuh kayak gimana sih ya, secara kepribadiannya dia tuh orangnya seperti apa. Orangnya introvert banget ya. Orang tuh susah banget ngerti dia yang sebenarnya tuh kayak gimana ya. Orang melihat dia adalah sosok yang benar-benar sempurna gitu kan. Orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini gitu. Padahal dalam dirinya dia ya, bebannya orang ini banyak banget teman-teman ya. Susah untuk jadi dirinya dia sendiri, susah untuk bisa terbuka sama orang gitu kan ya. Dan besar kemungkinan ketika dia mengalami satu kebingungan, kegalauan, atau ke apapun itu gitu ya teman-teman, dia akan memilih untuk melipir menjauh ketimbang menyelesaikan hal tersebut. Sebenarnya gampang down orang ini, gampang yang namanya terluka ya. Kalau terluka dan down, dia melipir menjauh ya, pergi ya. Bahkan tiba-tiba aja dia pergi gitu, yang ditinggalinnya bingung gitu, kenapa orang ini gitu kan ya, kenapa sih dia gitu. Tinggal bingung, yang ninggalin juga tenang-tenang aja gitu kan, pergi menjauh, bingung dengan luka dalam dirinya sendiri, sehingga tidak menyadari bahwa dia juga meninggalkan luka ke orang lain gitu ya. Kita lihat
Akan bertemu nggak sih dalam waktu dekat, teman-teman ya? Akan bertemu nggak sih dalam waktu dekat? Kapan? Kita lihat. Dibilang akan bertemu ya, memang ada keinginan ketemu. Untuk apa? Untuk memperjelas sebuah keadaan atau situasi gitu ya, supaya nggak ngambang gitu ya teman-teman ya, nggak yang namanya ibaratnya apa ya, jadi ini loh, tanda tanya gitu, keadaan apa ini gitu, karena ini bolak-balik ya kasusnya ya, bolak-balik seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang dalam waktu dekat, harapannya kamu adalah dalam waktu dekat, tapi masih belum tahu, ini tergantung emosi dan perasaannya dia juga gitu teman-teman ya. Kalau dibilang cinta ya, kalau nggak cinta dia nggak sampai terluka gitu kan. Tapi kalau misalkan masalah pergi ini ya kan nggak bagus juga ya teman-teman, namanya ngegantung orang kan ya. Nah, sengaja apa nggak sih ketemunya ya, walaupun sebenarnya kita udah ketahuan juga ya dari kartu ini ya teman-teman ya. Kita lihat sengaja apa enggak. Sengaja sih teman-teman ya, sengaja banget kalau untuk ketemunya sama kamu. Nah kita lihat, teringat apa ketika ngelihat kamu ya, apa yang dia ingat gitu ketika melihat kamu. Oke, ketika melihat kamu yang dia ingat adalah ya pastinya momen bersama dengan kamu, senang-senangnya barengan kamu gitu kan ya. Tapi ada juga ingat pengkhianatan ya, ingat sesuatu hal yang membuat dia sakit dan terluka ya, seperti itu. Oke, dia berjuang sih buat kamu. Jadi cerita ini bisa reverse ya, bisa kamu yang mengalami atau orang ini yang mengalami. Tapi yang jelas teman-teman ya, kamu tuh atau dia yang melakukan sesuatu yang berani, yang benar-benar mengorbankan diri, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk cita-citanya berdua gitu loh ya. Jadi pastinya kecewanya luar biasa ya. Kalau ada pengkhianatan ya pasti orang merasa kecewa lah kalau dikhianati. Nah niatnya apa sih ya, kita lihat niatnya dia dan apa yang dia rasakan. Niatnya dia adalah melepaskan unek-unek pastinya gitu kan, belajar untuk lebih terbuka lagi ya, lalu juga melepaskan. Ini sih niatnya untuk bertemu dan melepaskan ya secara silaturahmi teman-teman ya. Karena ada perubahan-perubahan. Dia tahu bahwa dia sayang, tapi hubungan ini gak mudah gitu loh. Karena udah pernah luka, udah pernah kecewa gitu kan. Jadinya gak mau yang namanya terus-terusan terbenam di luka dan kecewa itu. Kebayang gak sih kalau misalkan kita tiap hari ya, kita bersama gitu kan. Ini tantangan yang susah teman-teman ya. Ketika pasangan kita selingkuh ya, ketika pasangan kita melakukan hal-hal yang mungkin jauh banget dari apa yang diharapkan berdua gitu, dari konsistensi awalnya ya. Ketika bertemu dan sama-sama berjanji akan berubah jauh lebih baik ya. Namanya juga human, namanya juga manusia. Ini tantangan yang terbesar. Kalau ya trauma atau akarnya ini nggak dirilis teman-teman ya, kesenggol apa yang bisa jadi pemicu ya, itu akan balik lagi seperti itu. Dan omongan kita kan, tuh kan aku nyesel balikan, aku nyesel begini ya, tuh kan ternyata nggak bisa berubah, ternyata begini. Nah ini yang akan jadi masalah teman-teman. Kata-kata seperti ini akan memicu banyak hal yang serentetan itu jadinya panjang. Kalau memang kita sudah siap untuk menerima kembali gitu kan, dengan segala macam tetek bengeknya gitu kan, artinya
mau sama orangnya, juga mau sama masa lalunya, apa yang pernah dia perbuat. Kalau mau ngasih kesempatan ya udah 100%, jangan ngasih kesempatannya 50%, 50%-nya lagi gantung. Kalau ada apa-apa yang lalu-lalu dibawa gitu, jangan teman-teman. Karena apa? Karena itu bakalan bisa jadi ribut. Jadi kalau memang nggak siap atau ragu 1% aja, mendingan nggak usah. Karena apa? Karena ya akan seperti itu ceritanya dan akan sangat melelahkan pastinya hubungannya ya. Dan apa yang kamu rasakan ya. Sebenarnya kamu ingin kembali membuktikan bahwa apa namanya, segala sesuatunya sudah berubah, sudah jauh lebih baik. Tapi teman-teman ya, kamu juga mempertimbangkan karena gini, ada ketakutan ya, ada ketakutan, lalu juga ada yang namanya perbedaan. Perbedaannya sangat luar biasa, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan cara pandang ya, teman-teman ya, mengakibatkan benar-benar ragu. Jadi yang kamu rasakan ini masih benar-benar ragu banget gitu loh, teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Semoga untuk apapun ya kamu bisa memutuskan dengan baik ya. Right, ini cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Ayo, cerita yang kedua ini seperti apa? Kita lihat ya. Oke, kita lihat cerita yang kedua. Siapa sih dia ya? Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke. Siapa sih dia dan ciri-cirinya ya? Kalau kita lihat di sini potensi-potensi zodiaknya adalah Sagittarius, Aries, Taurus ya. Sionya sio naga, sio ular, terus habis gitu sio tikus ya, antara 6 itu ya teman-teman ya. Nah kita lihat orangnya kayak gimana. Orangnya emosian guys ya, kaku banget iya gitu kan dia. Tapi kalau misalkan lihat peluang, dia orang yang cukup pintar ya. Walaupun gini, peluangnya kadang-kadang dia berikan sama orang lain ya, entah kenapa begitu teman-teman ya. Jadi hidupnya dia gak gampang ya, gak gampang sama sekali, penuh dengan cobaan, ujian dan lain-lain teman-temannya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan bicara masalah pekerjaan, dia orangnya smart ya, pinter, orang pinter. Tapi entah kenapa kalau dia mau maju itu ada aja halangannya gitu loh teman-teman ya. Selalu ada peluang yang disikat sama orang lain, yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Padahal dia pintar banget orangnya, wawasannya cukup luas, jiwa kepemimpinannya juga ada gitu. Tapi untuk mendapatkan sesuatu hal itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa dibandingin sama teman-temannya yang lain. Kayak gitu ya, kurang lebihnya. Sekarang kita lihat nih. Akankah, dramatis gak sih? Akankah bertemu dalam waktu dekat? Every time you ask me the love that I do, every time you tears dry. Oke. Bakalan ketemu dalam waktu dekat gak sih teman-teman ya? Bisa jadi dekat, tapi bisa jadi gini, ketika ada perubahan ya, perubahan status bisa nih teman-teman ya, perubahan status, lalu juga di saat dia kehilangan ya, pastinya kalian akan bertemu. Nah kita lihat sengaja atau tidak sengaja ketemunya gitu.
Sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja nih ya, nggak sengaja karena memang secara lingkungan ya ini ya, tiba-tiba aja ketemu gitu ya, tiba-tiba saja ketemu. Kita lihat teringat apa sih ketika ngelihat kamu, cie. Oke, teringat apa ketika ngelihat kamu ya? Ini sepertinya adalah hubungan lost contact ya teman-teman ya, ketemu lagi karena nggak sengaja ya. Udah lama banget nggak silaturahmi ya. Kalau dibilang inget apa? Inget ketika masa kalian bersama gitu kan. Pernah kerja bareng gitu dan menghadapi sesuatu hal yang nggak gampang ya, nggak gampang banget ya, apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan kudu ngadepinnya berdua. Tapi ini udah lose kontak lama banget teman-teman. Nah kita lihat ya, niatnya dia apakah baik ya yang dia rasakan ketika bertemu sama kamu. Baik sih teman-teman ya, niatnya baik ya, karena posisinya udah sama-sama jelas, kamu sendiri dia sendiri gitu kan ya, ada kejelasan di sini ya, ada perubahan status gitu ya, banyak cerita gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan dilihat di sini ada kemungkinan ya salah satu di antara kalian tuh dulu pernah suka gitu loh, pernah suka, ibaratnya kamu dulu pernah suka gitu sama dia atau dia yang pernah suka sama kamu ya, cerita-cerita yang kayak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah apa yang kamu rasakan? Cie, sekarang kita lihat apa yang kamu rasakan. Waduh ya. Oke, di satu sisi kamu senang gitu kan ya ketemu, di satu sisi ada harapan ya, di satu sisi masih terikat atau terjebak di hubungan-hubungan masa lalu juga iya gitu kan ya, seperti itu. Lalu bercerita perjalanan dan sebagainya ya, happy sih teman-teman ya, cerita-cerita mengenai kelanjutannya nanti akan seperti apa ya, begitulah ya. Semoga yang baik-baik ya ketemu sama kamu ya teman-teman ya, amin. Oke, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga ini seperti apa? Kita lihat. Siapa sih dia? Ciri-cirinya. Oke, dilihat di sini ya teman-teman ya, zodiaknya dia adalah Gemini, Virgo dan Libra. Sionya sio kuda, terus sio ayam, lalu sio anjing ya. Jadi 6 itu teman-teman ya. Ini orangnya tipikalnya apa sih? Komitmen. Kalau udah komit sama satu orang, dia bakalan komit sama satu orang. Lalu masalahnya adalah ya teman-teman ya, karena dia pikirannya kerja gitu kan, sehingga dia itu kurang banget untuk punya waktu bersama dengan orang yang disayang, keluarga ya, kalau udah punya keluarga ya seperti itu. Jadi kurang bisa memanage waktu dengan sangat baik. Orang yang secara finansial bagus, iya, secara pekerjaan juga bagus, iya ya, masalahnya adalah sama waktu aja. Dia sering banget yang namanya menghabiskan waktu ya di pekerjaan dan orang-orang di luar dari orang yang dia sayang ya, seperti itu. Bagus sih sebenarnya kalau misalkan ya kan bisa nyukupin gitu kan ya, masalah keuangan, masalah finansial. Tapi balik lagi teman-teman ya, kalau misalkan kamu sibuk dengan hal tersebut lalu kamu kehilangan momen dengan orang-orang yang kamu sayang ya, terus apa dong esensinya dari nyari duit gitu kan ya, seperti itu. Tapi ada yang namanya
pengorbanan pasti ya. Kadang-kadang ketika kita punya pasangan dan pasangan tersebut mengerti situasi dan kondisi, maka akan saling mendukung dan mensupport. Tapi kalau enggak, teman-teman ya, dia akan sibuk dengan emosi dan perasaannya, galau ya. Iya sih kamu kerja terus loh, kan kerjanya juga buat kamu gitu. Kan ya, lingkarannya muter-muter gitu aja gitu. Nah ini orang yang pinter memanage waktunya aja yang kurang ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalian bakalan ketemu dalam waktu dekat gak sih? Kita lihat. Dalam waktu dekat ya, karena lingkungan ya, bertemu karena lingkungan, pekerjaan teman-teman ya. Tapi hati-hati ya, tunggu kita lihat. Oke, ada perjalanan ya, ada perjalanan teman-teman ya. Kalau misalkan dibilang apakah sengaja atau tidak sengaja ya, nggak sengaja sih gitu kan, nggak sengaja yang kelihatan kayak disengaja gitu ya, seperti itu. Tapi ya, hati-hati juga nih teman-teman, kita lihat teringat apa ketika melihat kamu ya, karena ada transformasi, perubahan ya. Ini orang lose contact juga udah lama ya teman-teman, tapi kalian pernah menjalin ya hubungan di mana hubungan tersebut itu akhirnya lepas ya, karena satu dan lain hal, karena mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan ya, sehingga memutuskan untuk ya udah ada perubahan di sana ya, seperti itu teman-teman. Nah kita lihat nih niatnya dia, apa yang dia rasakan ketika ketemu sama kamu. Wah, ya karena dia masih ada perasaan ya sama kamu ya teman-teman ya, ada perasaan sama kamu. Terus habis gitu menunggu ya, menunggu dalam ketidakjelasan. Waduh ya, yang dia rasakan ya ada perasaan-perasaan di mana merasa digantung ya, merasa harus berbuat yang terbaik dan membuktikan yang terbaik ya gitu. Nah kamu sendiri apa yang kamu rasakan? Kita lihat. Yang kamu rasakan ya yang nggak apa-apa, kamu sudah memilih jalan yang lain gitu loh, dan memang kamu udah nggak mau sama dia gitu ya, artinya kamu udah move on ya ke hubungan yang jauh lebih jelas pastinya ya, seperti itu. Karena untuk bersama dengan dia banyak hal yang memang susah gitu ya, banyak pertentangan secara eksternal juga susah gitu teman-teman ya, seperti itu sih ya. Kamu sudah memilih jalanmu masing-masing kamu ya, kalau dia sih masih belum bisa move on nih teman-teman. Right, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Semoga untuk cerita 1, 2, dan 3 yang kamu dengarkan di readingan kali ini teman-teman ya, kalian bisa mengambil satu keputusan ya yang lebih baik untuk hidup kalian ya pastinya. Karena apa? Karena orang yang datang dalam kehidupan kita gak bisa bendung siapa. Mau orang yang dulunya baik sama kita, dulunya gak baik sama kita, dulunya pernah menorehkan luka, dulunya pernah menorehkan kebahagiaan ya, kita gak bisa namanya bendung hal tersebut. Yang kita bisa adalah merubah respon kita ketika bertemu sama mereka. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe yang ketiga. Gak ada kebetulan di dunia ini karena semua terjadi seperti semestinya, dan pastinya orang yang hadir dihadirkan dalam kehidupan kita juga datang bukan tanpa makna ya, pasti ada maknanya. Right, kita bakalan jumpa lagi. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.